akan meminta pendampingan dari BPKM untuk bisa mensupport dari pihak kepolisian. Yang jelas-jelas diundang resmi ya oleh Komisi 6 DPR RI pada hari ini, tidak ada satupun yang hadir. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Ya, saya kira kita menyambut baik dari Komisi 6 karena inisiasinya, dan tentu kepada teman-teman ada Pak Sunan, ada dokter detektif, dan ini saya bagian dari upaya perlindungan konsumen. Dan memang upaya skincare atau kosmetik abal-abal ini sudah lama kami sampai kami rekomendasi ke Presiden, ke BPOM, Kementerian, semua saya rekomendasi, Kapolri sebenarnya. Tetapi bahwa puncaknya di 2024 dan 2023 ini meledak memang karena mungkin pertarungan yang luar biasa kan gitu dari para pemain-pemain yang tentu ini mungkin BPOM jebol kan gitu. Jadi kami terus mendampingi BPOM, kalau ada sesuatu yang ini kami tentu akan terus mendampingi, ada sesuatu yang kami rekomendasi, tugas kami kan gitu. Jadi terima kasih hari ini Komisi 6, dan tentu dengan keputusan tadi yang luar biasa kami bisa koordinasi dengan Polri, kami bisa koordinasi dengan LPSK sebagai saksi-saksi yang nanti barangkali ada intimidasi dan sebagainya. Bagian terpenting dan termasuk mendorong undang-undang konsumen yang memang harus kita dorong lebih cepat, tahun ini harus selesai kan itu target kita. Pak, melihat banyak korban yang menjadi korban dari skincare atau apa yang belakangan ini direview sendiri oleh dokter, mungkin langkah tegas apa yang akan diambil oleh BPKM sendiri? Tentu kita bikin rekomendasi kepada Presiden kan gitu. Dan yang kedua tentu dengan BPOM untuk bikin peraturan bersama kan gitu, terkait dengan overclaim dan terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan represif oleh dalam tanda kutip pelaku usaha yang mencoba ada backing itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena itu ujung-ujungnya kan itu sebenarnya kan gitu, dari persoalan carut marut atau persoalan dari skincare abal-abal atau skincare oplosan dan sebagainya. Kita bisa namakan skincare oplosan karena memang lagi tren oplosan kan. Dari BPKM sendiri akan memanggil orang terkait tersebut atau seperti apa? Ya, kalau memanggil kami sudah pasti kita panggil kan gitu. Karena itu. Jadi tadi mungkin dokter menambahkan bahwa yang seperti yang teman-teman ketahui bahwa dokter sudah melaporkan saudara RL ya inisial. Nah, tapi sebenarnya kalau di ruangan sini boleh ya menyebutnya ya. Bebas katanya. Ya, kalau di sini bebas ya, Richard dengan DNA Salmon dan WT. Dan ada lagi satu bukti lain yang sudah dokter laporkan ke Polda Metro Jaya. Dokter mohon dari pihak Kapolda, dari Bapak Kapolda, dari Diskrimum ya, untuk segera menindaklanjuti. Karena prosesnya juga agak cukup lama, mungkin karena banyak saksi yang dipanggil. Mungkin insya Allah minggu depan saudara Richard juga akan dipanggil berkaitan dengan kasus ini. Dan alhamdulillah dengan tadi sudah disimpulkan ya, tadi ada beberapa yang sudah disimpulkan di sini poin-poinnya. Mungkin nanti dokter akan meminta pendampingan dari BPKM untuk bisa mensupport dari pihak kepolisian bagaimana kelanjutan tentang laporan yang sudah dokter laporkan. Karena apalagi dokter juga dilaporkan di Polres Jakarta Selatan dengan WT suplemen juga, ternyata kan dibuktikan oleh Badan POM bahwa memang itu tidak ada kandungan tomat putih, jadi diduga memang ada indikasi penipuan. Jadi dokter dengan sangat memohon bantuan dari BPKM juga untuk bisa mengawal. Itu ya Bapak ya, kita lihat. Dan hari ini kami akan segera deklarasi dengan Pak Sunan terkait dengan advokat pelindungan konsumen. Kita akan bergerak dengan advokat dan beliau kita tunjuk sebagai ketua umum untuk membuat jaringan lebih luas sehingga agregasi kami di lapangan juga semakin kuat dan kewenangan advokat tentu besar kan gitu. Saya sedang dengar pendapat hari ini, apakah BPKM akan memanggil para pelaku usaha yang merugikan masyarakat? Kami tiap hari memanggil pelaku usaha kan gitu, tetapi kan tidak bisa menyanksi. Yang bisa menyanksi adalah BPOM kan. Jadi panggilan klarifikasi, bagaimana hanya seperti itu, dan kita rekomendasi sifatnya. Tetapi untuk sampai ke penindakan ya tentu kita koordinasi dengan BPOM. Itu masih kewenangan kami. Maka hari ini kita dengan undang-undang ini kita berharap kita punya kewenangan lebih, punya penyidik, bisa memanggil, bisa menutup pakai apapun sampai ke urusan-urusan pidana. Bang Sunan tadi sempat dipaparkan terkait hasil rapatnya ya. Jadi begini ya, di sini justru dijadikan momentum atau masyarakat khususnya kita semua bisa melihat bahwa ya para pengusaha skincare yang jelas-jelas diundang resmi ya oleh Komisi 6 DPR RI pada hari ini, tidak ada satupun yang hadir. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa?
baik dari tadi juga teman-teman Pak Ketua Komisi 6 tadi menyampaikan, pimpinan sidang, terus anggota juga Komisi 6 juga tadi mempertanyakan kenapa hari ini undangan resmi dari DPR yang bisa dikatakan wakil rakyat yang ingin mengetahui produk-produk yang mereka jual sebagai pengusaha skincare, kenapa tidak hadir hari ini? Kita konfirmasi Bang. Itu benar-betul sangat-sangat disayangkan dan membuat satu pemikiran yang negatif akhirnya. Kalau memang mereka tidak bermasalah secara mengikuti aturan, kenapa mereka nggak hadir hari ini? Saya baca ada beberapa pengusaha terkenal ya, pengusaha skincare terkenal. Richard Lee dan Sheila Suti yang belum sebutkan saja ya. Tapi Jadi mungkin memang bisa ada gini, Dok. undangannya. Ada undangannya. Bisa Richard gini. Lee dengan alasan beliau keluar. Kalau dibilang Sheila Saukia, mungkin dia tidak merasa karena itu bukan namanya dia. Tapi itu ada nama panggungnya dia. Nama panggungnya. Betul, nama Itu jelas diundang, tapi kenapa hari ini ya harusnya dengan semangat, sama-sama bersemangat untuk ayo buka-bukaan dan membenahi diri kalau memang ada satu peristiwa yang dilanggar begitu ya Pak, Pak Ketua. Tapi kenapa nggak hadir? Kenapa tidak hadir? Gitu. Kalau memang ingin menanyakan reseller mungkin di sini saatnya. Gitu ya. Kan ingin menanyakan di mana reseller yang dokter bisa mendapatkan barang MC tersebut karena beliau menanyakan di mana dokter mendapatkan reseller. Kenapa Anda tidak datang pada saat Anda sudah diundang di sini? Dan untuk Richard juga saya sampaikan jika memang Anda adalah benar, jika apa yang Anda omongkan adalah fakta, seharusnya Anda bisa mengundurlah paling tidak ke luar negeri itu untuk bisa memberikan penjelasan ke publik karena white tomato yang Anda jual itu sudah terjual jutaan dan itu jumlahnya kalau dirupiahkan triliunan. Jadi bisa kita bayangkan berapa kerugian masyarakat dan seharusnya Anda bisa mempertanggungjawabkan itu ke depan masyarakat dan juga menjelaskan kepada beliau Pak Mufti sebagai ketua BPKN karena ini akan terus berlanjut. Doktif tidak akan diam sampai kamu bisa mempertanggungjawabkan semua yang sudah kamu lakukan ke masyarakat bertahun-tahun. Ya, poinnya saya nambahkan ya. Jadi tadi yang sudah di unboxing sama Doktif terlihat jelas bahwa dugaan kami bahwa sudah jelas itu kena pasal 435 Yunto 138 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya tadi juga sudah diperintahkan kepada BPKN untuk menindaklanjuti gitu ya. Dan tadi alhamdulillah Pak, dengan adanya RDP ini BPKN bisa diperkuat lembaganya sehingga nanti BPKN bisa mempunyai kewenangan lebih luas untuk melindungi kita para konsumen gitu ya. Mungkin saya pertama-tama pertama-tama apresiasi kepada Komisi 6 yang sangat merespon ketika ada kegaduhan di masyarakat. Ini perlu diapresiasi. Yang kedua bahwa kita mau bicara tentang ada dugaan mafia skincare, itu ada. Dan ingat banyak sekali pajak yang digelapkan, banyak sekali TPPU yang harus ditindak tegas karena kerugian masyarakat adalah kerugian negara. Sehingga kepada penegak hukum, aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas ke bawah dan juga BPKN juga saya lihat bahwa saat inilah mereka harus punya undang-undang yang bisa lebih tegas di dalam penegakan hukum. Makanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 harus segera direvisi Pak. Karena banyak korban yang sudah berjatuhan, tetapi kita hanya latensi hanya lihat karena produk hukum kita belum semaksimal seperti harapan masyarakat. Itu aja, terima kasih. Betul, dan di sini Dokter ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan masyarakat dan juga para jurnalis yang selama ini mensupport Dokter luar biasa karena tanpa kalian, tanpa dukungan masyarakat, tanpa doa masyarakat, mungkin suara Dokter tidak akan pernah didengar hingga sampai masuk ke ruang DPR sini. Dokter mengucapkan terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas semua teman-teman. Yang berikut Dokter dilaporin dan kita siap untuk mendampingi. Oke? Terima kasih. Terima kasih ya.